Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTubers, kembali lagi bersama saya Abak Wanse di channel kesayangan kita bersama, channel Abak Wanse. Channel yang akan membahas berbagai macam pengetahuan yang bisa kita bahas bersama. Terima kasih telah mengklik video kali ini. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai sebuah pengetahuan yang saya rasa sudah viral beberapa tahun yang lalu, tapi saya ingin bahas. Nah, apa itu pengetahuan tentang lucid dream? Bagaimana lucid dream? Nantikan beberapa saat lagi, oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Terima kasih telah sampai di titik kali ini. Kawan-kawan sekalian, pembahasan kita pada hari ini mengenai lucid dream. Apa itu lucid dream dan bagaimana cara mendapatkannya dan pengalaman yang saya sudah lakukan. Sebagai pelaku pendidikan, selayaknya kita harus belajar semua apa yang bisa kita pelajari. Nah, saya juga seperti itu, saya bongkar YouTube, ternyata ada sebuah pengetahuan yang baru saya ketahui beberapa minggu yang lalu ya, tentang pengetahuan lucid dream. Apa sih sebenarnya lucid dream? Lucid dream adalah sebuah pengetahuan mengenai dunia non nyata. Kan sekarang sudah terbagi menjadi dua dunia. Yang pertama dunia nyata dan yang kedua dunia maya. Tapi ada dunia yang sudah biasa kita lewati bersama pada malam hari, yakni dunia mimpi. Itu dunia yang ketiga, dunia mimpi. Nah, pembahasan kali ini mengenai dunia mimpi. Lucid dream pada dasarnya adalah sebuah ilmu yang ditemukan oleh seorang psikiater yang juga sebagai penulis buku. Dia itu berasal dari Belanda, namanya, tunggu saya lupa, saya bawa contekan dulu, saya mau baca. Namanya Frederik van Eeden. Nah, Bapak Frederik van Eeden ini dia melakukan sebuah riset tentang lucid dream. Lucid dream adalah sebuah pengetahuan soal kita bisa bagaimana cara kita untuk bisa mengontrol mimpi kita. Itu adalah sebutan bagi lucid dream. Pada umumnya lucid dream ini bisa terjadi pada semua orang tanpa terkecuali. Jadi contoh, Anda tidur, coba ingat-ingat dari pengetahuan yang saya sudah baca, ternyata dari 1000 sampel orang yang diteliti, diantaranya itu sudah pernah melakukan yang namanya lucid dream tanpa dia sadari. Contoh yang nyata, ketika kita dulu tidur, mungkin yang sedang nonton kali ini pernah mengalami lucid dream. Ketika Anda tidur, kemudian Anda tersadar, oh, saya ternyata sedang bermimpi. Tapi hal tersebut dibiarkan saja. Padahal kalau Anda sudah tahu kalau Anda sedang bermimpi, Anda bisa kontrol mimpi itu. Contoh yang lainnya, banyak orang yang ketika dia sadar kalau itu dia mimpi, dia langsung bangun. Rata-rata orang seperti itu. Sampelnya itu ketika diteliti, ternyata orang sudah pernah melakukan hal yang namanya lucid dream. Nah, for your information juga, lucid dream ini sangat bermanfaat bagi beberapa orang yang dalam hal ini sering mengalami yang namanya mimpi buruk. Mimpi buruk yang berulang-ulang ya, bukan mimpi buruk satu kali terus habis, tapi mimpi buruk yang berulang-ulang. Misalnya mimpi didatangi makhluk besar hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai berangsur-angsur selama 1 tahun. Itu bisa diatasi dengan cara penggunaan lucid dream ini. Nah, bagaimana sih untuk mendapatkan lucid dream ini? Ada beberapa contoh yang saya sudah cari. Ternyata untuk mendapatkan lucid dream ini harus butuh tenaga ekstra sebenarnya. Untuk dapat mengontrol sebuah mimpi Anda itu bisa Anda kontrol, harus memiliki sebuah pengetahuan ekstra dan kegiatannya ekstra. Contoh yang saya mau bilang, lucid dream ini akan didapatkan terhadap orang-orang yang sudah mahir mengontrol nafas. Yang pertama itu, dia harus melaksanakan meditasi terlebih dahulu. Meditasi ini banyak macam ya. Anda sebelum tidur, Anda bersandar, Anda tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas. Itu sudah mulai fase yang namanya meditasi. Nah, yang kedua, cara yang harus dilakukan adalah Anda harus tenang.
setelah meditasi ada orang yang tidak tenang, dia ingin berharap bahwa lucid dream agar supaya langsung mengontrol. Yang saya ketahui harus tenang habis melakukan meditasi, Anda harus tenang. Nah, yang ketiga, baru Anda harus berharap bahwa Anda sebentar nanti akan bermimpi dan bisa mengontrol mimpi. Nah, hal yang ketiga ini sering dilakukan oleh orang-orang yang sudah biasa melakukan lucid dream. Jadi dia sebelum tidur berharap, oh saya harus tertidur dan saya harus sadar kalau itu mimpi. Itu yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang bisa mengontrol lucid dream. Dan yang keempat, setelah itu diharapkan bahwa sebelum Anda tidur, Anda harus menyiapkan buku, pokoknya catatan yang dapat mencatat mimpi sebentar nanti. Karena ketika Anda mencatat mimpi, catat mimpi yang sudah terjadi tadi, maka hal tersebut akan melatih otak Anda bahwa oh saya sadar ternyata tadi saya mimpi, saya sadar ternyata saya mimpi. Nah, baru yang kelima, ketika Anda di dunia nyata sebelum mimpi, Anda harus cek realitas. Jadi contoh, ini bantal, yang ini bantal, yang ini mic, yang ini jam tangan, yang ini meja, ini baju, ini harus dicek. Soalnya ketika di dalam mimpi, hal-hal inilah akan menyadarkan kita, oh ternyata ini mimpi, oh yang ternyata bukan dunia nyata. Nah, yang keenam adalah enam ini kelima. Jangan-jangan pokoknya lah yang selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah yang dasar yang sering dilakukan oleh orang-orang. Ketika Anda berada di dunia ketika Anda berada di dunia nyata, sering-seringlah melihat jari. Iya, melihat jari. Karena ketika di dalam mimpi, jari Anda itu bukan cuma ada 5, tapi bisa 6, 7, 8, bahkan di jari jempol bisa timbul 2 cabang jari yang baru. Itu menggunakan itulah yang menjadi alasan kenapa orang-orang ketika di dalam mimpinya dia bisa tersadar bahwa oh jari saya ternyata ada 6. Padahal kan nyatanya cuma 5 seperti itu. Nah, itu yang bisa melatih untuk mendapatkan lucid dream. Mungkin ini dulu yang bisa saya utarakan kepada teman-teman sekalian di siang hari ini. Di siang hari ini yang panas, yang membuat saya bercucuran keringat bukan cucuran air mata. Terima kasih telah mengklik video kali ini. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Jangan lupa juga komen yang banyak supaya kita bisa berbagi tentang apapun yang bisa kita bagi. Thank you for watching sampai akhir. Thank you sudah subscribe. Subscribe saya sudah 900 orang. Terima kasih. Nanti kita akan bahas pengetahuan-pengetahuan selanjutnya. Di subscribe lah, kan subscribe itu gratis. Thank you for watching. Oh tapi sebelum itu saya mau bikin thumbnail dulu. Oke deh. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye.